Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususan keluarga besar almarhum masyarakat sekeluarga, mudah-mudahan semuanya diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa minggu keempat, mohon ridhonya ya 7 menit lah, 10 menit. Tema hari ini adalah tentang kisah fi zamani Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam itu mungkin pernah dengar ya kisah ini ya. Aza zaujani fakironi jiddan. Jadi hiduplah sepasang suami istri ya, yang sangat miskin gitu, orang fakir lah. Wa kana yu'aniyani min dikis ma'isati. Lantas mereka itu merasa hidupnya sangat sulit gitu, ekonomi susah gitu. Faqalati zaujatu li zaujiha. Lantas istrinya ini ngomong sama suaminya, karena hidup di zamannya Nabi Musa dan mereka tahu bahwa Nabi Musa itu luar biasa sampai berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya ngomonglah istrinya ini kepada suaminya ini, ya zauji izhab ila nabillahi Musa. Wahai suamiku, coba pergi ke Nabi Musa alaihissalam, wajlub minhu ayat wallah ta'ala, dan minta kepada beliau agar mendoakan kita gitu, ayat ja'alana minal ahniyai, agar beliau mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi orang kaya gitu loh. Istrinya begitu ngomong sama suaminya, coba Pak datengin Nabi Musa ya, biar kita jadi orang kaya gitu loh. Wa jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadhahaba zauju ila Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya suaminya ini datanglah ya ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam, wa ballaghahu talabahuma, menyampaikanlah keinginannya itu, permintaannya itu, yang dia cari itu, kekayaan gitu pada Nabi Musa. Singkat cerita, fada'a Musa rabbahu, lantas Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah gitu, ini suami istri ini fakir ya Allah, minta kekayaan gitu. Kau maha kaya, padahal begitu Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'a Musa rabbahu, berdoalah Nabi Musa alaihissalam, yang doa adalah Nabi Rasul makbul. Kita pun bisa ud'uni astajib lakum. Allah jamin, berdoalah kepadaku kata Allah, pasti akan diijabah. Salah apa tadi? Takwanya dibenerin kan gitu. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, memberi jawaban. Ya Musa, wahai Musa, qad istajabtu li'abdi, aku akan kabulkan permintaan hambaku itu, suami istri itu. Walakinnal ghina la u'tihi illa 'aman wahidan, akan tetapi wahai Musa, kekayaan ini akan saya ambil lagi kalau sudah 1 tahun gitu. Allah ngasih kekayaan 1 tahun gitu ya. Walakinnal ghina la u'tihi illa 'aman wahidan summa akhudhuhu minhu,
setelah 1 tahun ini, Musa katakan pada mereka itu, suami istri itu, akan saya ambil lagi, jadi fakir lagi nanti. Kalau begitulah. Akhirnya apa para jemaah? Fa akhbaru Musa zaujaini bima auhallah. Diberi kabarlah si suami istri ini, kabar Allah mengabulkan permintaan wahai suami istri, tapi ada kecualinya. Cuman 1 tahun. Gimana? Oh terima? Apa jawaban suami istri ini? Fafariha farohan syadidan, senangnya luar biasa. Ya, bekas fakir miskin, Allah janjikan kekayaan 1 tahun, lumayan ya. 1 tahun jadi orang kaya raya nanti nih si suami istri ini. Fafariha farohan syadidan wa syakarallahu ala dzalik. Si suami istri ini syukur banget, bersyukur, alhamdulillah, terima kasih wahai Nabi Allah Musa, dengan perantaraan kau wahai Musa Allah mengabulkan keinginan kami berdua. Gitu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, wa ba'da ayyami qalilatin ang fataha alaihima bab rizqi. Ya, tidak lama kemudian setelah itu kekayaan itu mengalir kepada mereka itu. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? 1 tahun. Lumayan lah. Wa kasura maluhuma, Allah banyakin harta mereka itu, rezeki dari mana saja itu datang itu. Kalau Allah tentukan kita kaya raya, itu aja duitnya itu. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang datang itu. Kita banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau Allah belum berkehendak, ya susah. Tapi ya tadi, syukuri, nikmati, jangan mengeluh. Doa ingin kaya nggak dikabul-kabul, syukuri yang ada sekarang, udah usaha. Mungkin Allah belum berkehendak kita jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya nih, mungkin jadi fasik, males sholat, males ibadah. Kan kurang lebih begitu. Allahu a'lam bishawab. Wa kasura maluhuma wa namat tijaratuhuma, itu dagangnya, bisnisnya itu melimpah ruah. Wasdadat mawasihima, ditambahkan itu semua hartanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Wamtala'u baituhuma bit-ta'ami wal mal, sampai rumahnya itu penuh dengan harta dan makanan itu banyak itu. Buah-buahan, kebun sih, tanam buah-buahan yang mahal-mahal lah, anggur, jeruk, banyak makan di rumahnya itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari kisah ini adalah wa ma'azalika lam yang saya fadlullah. Ini si suami istri ini bukan lupa diri. Masih ingat kisahnya Qarun? Lupa diri itu. Ya, sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci gudangnya, kekayaannya Qarun itu nggak bisa dibawa manusia, saking beratnya itu, dibawa sama hewan itu, saking banyak dan beratnya kuncinya itu, kunci hartanya itu Qarun. Cuman apa? Allah tenggelamkan beserta hartanya dan Qarunnya. Apa sebabnya? Kufur nikmat, mengingkari kalau kekayaannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi suami istri ini beda. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wa ma'azalika lam yansafatullah, namun mereka tidak lupa diri. Ya, bal asbaha min ahlil karami wal judi, justru mereka sangat dermawan. Ya, tiap hari wa fakana yut'imanil fuqara wa yu'ina lil aramila wal yatama. Ya,
Itu fakir miskin dibantu oleh mereka, itu suami istri ini dibantu fakir miskin itu. Hartanya disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan, menyantuni janda, wa yu'inal aramila wal yatama, dan anak yatim, wa yughisanil masakin, dan memberi makan para musafir, orang-orang miskin juga dibantu, wala yaruddani muhtajan, dan menolong siapapun yang datang. Dermawannya luar biasa. Ada orang pengemis datang, dia berikan itu hartanya, dia bantu, itu luar biasa. Lantas keduanya berkata, wa kana yaqulani, ini suami istri ini berkata, Pak, kita kan cuma setahun nih jadi orang kaya, ayo kita pertahankan, kita bantu harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita salurkan. Innallaha la yu'tinal ghina illa aman wahidan falanastaghillahu fi ta'atillah wa amalil khair. Keduanya lantas berkata, jika Allah memberi kami harta hanya setahun, Pak, ayo kita gunakan setahun itu untuk taat fi ta'atillah wa amalil khair, untuk berbuat sebaik mungkin. Luar biasa ini, nggak lupa diri, nggak kayak koron. Singkat cerita, wa mabal amul maut, setahun kemudian nih, ini ceritanya udah setahun ini. Kira-kira yang heran siapa nih? Nabi Musa. Tadi kan baik Nabi Musa, tapi 1 tahun ya. Ini Nabi Musa, lihat udah setahun lewat itu, kok nggak fakir lagi gitu, makin kaya, makin jaya itu. Bingung itu Nabi Musa itu. Lantas fada'a Musa rabbahu wa qala, dan Musa akhirnya apa? Berdoa sama Allah, dialog, munajat kepada Allah. Ya Rabb, alam takul innaka satakhudul mala minhuma ba'da am. Ya Rabb, kau kan mengatakan setahun aja kau akan berikan harta pada mereka berdua, kok ini sudah lebih dari 1 tahun ya Rabb? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini bisa jadi renungan kita. Fa'ahallahu ta'ala ilaih, lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab keluhan ya, aduannya. Oh, udah setahun kok masih kaya raya, makin jaya gitu, bukan fakir lagi gitu. Ya Musa, wahai Musa, inni astahyi an aqbidu malan min abdaini karimain. Wahai Musa, aku malu mengambil kembali harta dari hamba-hambaku yang pemurah, yang dermawan. Wahai Musa, aku malu gitu. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad asbatu lahumal ghina madama hayyaini. Maka dengan ini wahai Musa, kekayaan itu aku titipkan pada mereka untuk mereka selama-lamanya sampai mereka meninggal dunia. Artinya apa para jamaah Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Mungkin sudah tahu kisah ini yang populer kayaknya. Yang pertama, harta akan menjadi berkah jika digunakan untuk kebaikan. Yakinlah itu. Ya, sekecil apapun, nggak usah nunggu banyak. Kita sodako punya uang 10.000, kasih 2.000, nggak apa-apa, usah malu. Punya 10.000, masukin kotak 10.000, dipikiran terus gitu. Jangan kasih 2.000, nggak apa-apa. Yang kedua, Allah mencintai hamba yang dermawan dan akan menambah nikmat bagi mereka. Yang ketiga, kekayaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun dia gunakan benar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah titipkan kekayaan itu kepada mereka. Dan terakhir, sifat syukur ya.
harus kita tanamkan dalam diri kita. Walaupun kita ekonomi susah, sulit, sudah usaha banting tulang, kebutuhan 300.000 sebulan misal, sehari 100.000 dapat duit, sudah banting tulang cuman 50.000, nggak apa-apa, syukuri. Mungkin Allah ganti dengan anak kita sehat, cucu kita sehat, orang tua kita sehat, saudara kita sehat. Itu rezeki juga, itu mahal, itu sehat, itu harta banyak, maaf, periksa terus rumah sakit, habis hartanya, ya kan? Yang paling bagus apa? Sehat, duitnya banyak, kan gitu. Dan terakhir, tanamkan dalam diri kita sifat syukur dan perbanyak sedekah. Yakinlah itu akan menambah rezeki. Jelas ayatnya populer, la in syakartum la azidannakum. Populer ini, hafal kayaknya. Praktekkan, jangan pelit. Gak apa-apa sedekah 1.000, 2.000, yang penting ikhlas kok. Ya Allah lihat hati kita kok ikhlas apa tidak, kan gitu. La in syakartum la azidannakum. Siapapun yang bersyukur, janji Allah, la azidannakum. Ingin nikmatnya ditambah, rizkinya ditambah, tapi tidak bersyukur, ibadah makin malas, zikir enggak, biasa zikir 1.000 jadi 200 doang, kan gitu, menurun malah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.